Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sekarang saya akan berkultum tentang hakikat puasa bagi umat muslim, tak hanya sekedar menahan lapar dan haus. Sering dikaitkan dengan menahan lapar dan haus dari terbit fajar hingga tenggelamnya matahari. Namun jauh dari itu, hakikat puasa memiliki makna luas bagi umat muslim yang menjalaninya. Puasa tak hanya dapat dilakukan saat bulan Ramadan, melainkan di bulan lain yang disunahkan. Hakikat puasa sudah sepatutnya dipahami bagi umat muslim yang sudah memenuhi syarat berpuasa. Dengan memahami hakikat puasa, seorang akan dengan ikhlas dan mengetahui tujuannya dalam berpuasa. Selain itu, dengan mengetahui hakikat berpuasa, seseorang akan senantiasa menaati rukun dan sunnah puasa sehingga puasanya dapat diterima di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hakikat puasa tertuang dalam perintah berpuasa di surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyama kama kutiba ala ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Surat Al-Baqarah ayat 183 ini mengandung banyak makna dan pelajaran mengenai pelaksanaan puasa Ramadan. Hakikat puasa pada ayat ini menjelaskan bahwa diwajibkan untuk berpuasa semata-mata hanya untuk bertakwa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Ghazali mengemukakan pendapatnya mengenai hakikat puasa. Menurutnya, menjaga nafsu dan syahwat memang sudah cukup bagi ulama fikih untuk memenuhi syarat sah puasa. Namun, ulama ahli hikmah memaknainya sah puasa itu lebih dari itu. Puasa yang sah adalah puasa yang diterima. Puasa yang diterima adalah puasa yang maksudnya tercapai. Maksud dari pencapaian puasa adalah dengan berakhlak terbaik, akhlak malaikat, akhlak para nabi, terutama Nabi Muhammad SAW. Sejalan dengan makna ini, ada sebuah hadis di mana Rasulullah SAW bersabda, 5 hal ini bisa membuat puasa seorang tidak sah: berbohong, menggunjing, mengadu domba, sumpah palsu, dan melihat dengan syahwat. Dalam hadis ini berkaitan dengan hakikat puasa untuk membentuk akhlak mulia. Jika seseorang telah melakukan puasa dengan sah, maka ketika ia menghadapi orang lain yang mengajaknya bercekcok atau sekedar menghinanya, ia hanya akan mengatakan pada dirinya, aku sedang berpuasa. Selanjutnya, ia akan menunjukkan akhlak mulia pada orang tersebut. Imam Al-Ghazali juga mengingatkan tentang hadis-hadis yang menunjukkan betapa Allah memperlakukan puasa secara spesial. Dalam beberapa versi hadis dikatakan bahwa puasa adalah tameng dan puasa adalah milik Allah sendiri, serta Allah sendirilah yang nanti akan secara langsung membalasnya. Dijelaskan pula oleh Imam Al-Ghazali bahwa Allah telah menyediakan menyediakan satu tempat khusus di surga yang pintunya bertuliskan Al-Rayyan, kesegaran, kedamaian, dan hanya bisa dimasuki oleh mereka yang ahli berpuasa. Setelah semua ahli berpuasa telah masuk, pintu itu akan tertutup, dikunci, dan tidak membiarkan selain orang yang ahli berpuasa memasukinya. Dalam sebuah hadis, Rasulullah mengungkapkan, setiap amalan kebaikan yang dilakukan oleh manusia akan dilipat gandakan dengan 10 kebaikan yang semisal hingga 700 kali lipat. Allah Ta'ala berfirman, kecuali amalan puasa tersebut adalah untukku. Aku sendiri yang akan membalasnya, disebabkan dia telah meninggalkan syahwat dan makanan karenaku. Bagi orang yang berpuasa akan mendapatkan 2 kebahagiaan, yaitu kebahagiaan ketika dia berbuka dan kebahagiaan ketika berjumpa dengan Rabb-Nya. Sungguh, bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada bau minyak kasturi. Makna dari hadis di atas adalah
Rasulullah mengatakan bahwa setiap amalan kebaikan manusia akan dilipat gandakan pahalanya 10 kali lipat, bahkan hingga 700 kali lipat. Namun hal ini berbeda dengan amalan puasa. Pahala dalam puasa tidak dilipat gandakan dengan cara tersebut, melainkan pahala pada orang yang berpuasa akan dilipat gandakan menjadi tak terhingga oleh Allah. Hal ini karena dalam berpuasa manusia berusaha untuk meninggalkan segala syahwat karena Allah semata. Allah juga begitu memuliakan orang yang berpuasa sehingga diibaratkan bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum dari bau minyak kasturi. Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahumullah di Lataif Al-Ma'arif mengatakan, sebagaimana pahala amalan puasa akan berlipat-lipat dibanding amalan lainnya, maka puasa di bulan Ramadan lebih berlipat pahalanya dibanding puasa di bulan lainnya. Ini semua bisa terjadi karena mulainya bulan Ramadan dan puasa yang dilakukan adalah puasa yang diwajibkan oleh Allah pada hambanya. Allah pun menjadikan puasa di bulan Ramadan sebagai bagian dari rukun Islam, tiang penegak Islam. Pahala puasa Ramadan akan lebih berlipat karena bulan Ramadan adalah bulan yang paling mulia. Selain itu, puasa Ramadan juga merupakan puasa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, siapa saja yang menjalankan puasa Ramadan akan mendapatkan pahala yang berlimpah. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.